Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Kuntung selaku dosen pembimbing beserta teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar hasil saya. Pertama, yang berjudul Kajian Finansial Program Kelas Sore Universitas Internasional Semen Indonesia. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu UISI merupakan universitas swasta yang berdiri di Kota Gresik pada tahun 2015. Gresik merupakan kota industri, ada 603 industri dengan jumlah karyawan 93.942. BWS Kabupaten Gresik 2018. Sedangkan persaingan dalam dunia pekerjaan yang semakin ketat membuat banyaknya lulusan SMK atau SMA ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya Universitas Gresik dan Universitas Muhammadiyah Gresik yang membuka kelas sore untuk karyawan dengan peminatan yang cukup tinggi, sehingga membuat UISI memiliki peluang besar dengan membuka kelas sore yang dapat memberikan akses pada karyawan Kota Gresik dan sekitarnya untuk melanjutkan studi sarjana. Untuk penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Masito 2019 tentang kajian pasar program kelas non-reguler Universitas Nasional Semen Indonesia. Yang kedua, Imas Nurhayati dan Titing Suharti 2018, optimalisasi kapasitas dan peningkatan efisiensi biaya pengelolaan kelas karyawan. Yang ketiga, Lutfina Larasati dan Niken Parwati 2018, tentang studi kelayakan penentuan biaya kuliah program studi baru Universitas XYZ, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasim. Untuk rumusan masalahnya yaitu untuk mengkaji kelayakan finansial berkaitan dengan rencana pembukaan program kelas sore di UISI. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengkaji kelayakan finansial program kelas sore pada Universitas Internasional Semen Indonesia berdasarkan kriteria NPV PP IRR. Yang kedua, untuk menentukan biaya operasional, biaya SPP mahasiswa, dan jumlah minimum mahasiswa pada program kelas sore. Untuk selanjutnya, batas penelitian benchmarking dilakukan di Universitas Gresik dan Universitas Muhammadiyah Gresik. Besaran pendapatan berdasarkan hasil survei, simulasi kelayakan hanya 5 tahun, data biaya operasional menggunakan tahun dasar 2019. Untuk asumsinya yaitu tingkat suku bunga tetap menggunakan 5 kelas di kampus B, 20 SKS per semester sampai semester 7, perkuliahan dilaksanakan di kampus B. Untuk tinjauan pustaka, NPV merupakan penilaian selisih antara pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan untuk memastikan layak atau tidaknya proyek tersebut. Sitampul 2017. Dan berikut adalah rumus dari NPV, di mana CT adalah biaya pada periode T, BT benefit pada periode T, D durasi studi, T waktu, dan I suku bunga. Selanjutnya, PP adalah merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian biaya investasi. Budi Santoso 2013. Berikut adalah rumus dari PP, yaitu investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Dan jika PP lebih dari 1, proyek layak. Jika PP kurang dari 1, proyek tidak layak. Jika PP sama dengan 1, maka proyek tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu IRR. IRR adalah metode dengan mencari nilai suku bunga pada saat NPV 0. Dan berikut adalah nilai IRR. Jika IRR lebih dari WACC, maka proyek layak. Jika kurang dari WACC, maka proyek tidak layak. Untuk metodologi penelitian yaitu yang pertama melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu untuk mengkaji kelayakan finansial berkaitan dengan rencana pembukaan program kelas sore di UISI. Yang kedua, studi literatur tentang benchmarking, analisa kelayakan aspek finansial, NPV, PP, IRR, dan analisa sensitivitas. Yang ketiga, pengumpulan data. Ada 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa benchmarking di UMG dan Universitas Gresik, data sekunder berupa Kementerian Keuangan dan Keuangan UISI.
Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian tentang analisa finansial. Dengan cara menentukan biaya operasional, menentukan biaya SPP mahasiswa, menentukan minimum mahasiswa, menentukan parameter kelayakan finansial NPV, IRR, PP, melakukan analisa finansial, dan melakukan analisa sensitivitas. Selanjutnya, hasil analisa finansial, lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan. Jenis data berupa gaji dosen, gaji petugas kebersihan, sumber dari Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya, gaji dosen, gaji tendik, gaji PKTL, gaji listrik, biaya air, biaya ATL, sumber dari bagian keuangan UISI. Survei benchmarking dilakukan di Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas Gresik. Selanjutnya, yaitu keputusan perhitungan SPP ada 3 macam, yaitu dengan cara perhitungan biaya operasional dibagi jumlah mahasiswa, weighted average UMK per daerah, selanjutnya koperasi dengan universitas pesaing. Dan berikut adalah hasil benchmarking Universitas Gresik pada prodi manajemen dengan akreditasi B, harga registrasinya 110 SPP 2.420.000, untuk UTS per SKS-nya 40, untuk UAS per SKS-nya 50, sehingga totalnya 4.110. Untuk prodi akuntansi dengan akreditasi B, registrasi 110, SPP 2.200.000, UTS 40 per SKS, UAS 50 per SKS, total 4.330. Untuk prodi teknik sipil dengan akreditasi C, registrasinya 110, SPP-nya 2.420, UTS per SKS 40, UAS per SKS 50, sehingga totalnya 4.110. Biaya belum termasuk biaya KKN, PKL, proposal, skripsi, yudisium, wisuda, pengambilan ijazah. Kelas sore di Universitas Gresik dimulai pukul 3 sampai pukul 9 malam. Asumsi setiap semester 20 SKS. Selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk prodi manajemen dengan akreditasi B, registrasinya 375, SPP 4.450, DPP 1 5.625, DPP 2 5.325. Untuk prodi akuntansi dengan akreditasi B, registrasi 375, SPP 4.550, DPP 1 5.825, DPP 2 5.825. Untuk teknik industri dengan akreditasi B, registrasinya 375, SPP 4.500, DPP 1 5.900, DPP 2 5.900. Untuk teknik kimia terakreditasi, registrasi 375, SPP 4.400, DPP 1 5.800, DPP 2 5.800. Untuk teknik informatika, akreditasi B, registrasi 375, SPP 4.600.000, DPP 1 6.075, DPP 2 5.675. Keterangan DPP 1 dibayar pada semester 1, DPP 2 dibayar pada semester 2, registrasi dan SPP dibayar setiap semester. Jadi untuk total tiap semester di Universitas Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik untuk prodi manajemen semester 1 10.450, semester 2 10.150, semester 3 sampai 8 4.825. Untuk akuntansi 10.750, untuk semester 2 10.750, untuk semester 3 sampai 8 4.925. Untuk teknik industri semester 1 10.775, semester 2 10.775. Untuk semester 3 dan 8 4.875. Untuk teknik kimia 10.575,
semester 2 10.575.000, semester 3 dan 4 sampai 8 4.775.000. Untuk teknik informatika semester 1 semester 2 11.050.000, semester 3 sampai 8 4.975.000. Biaya di atas belum termasuk biaya praktikum, skripsi, PKL, PPL, KKN dan wisuda. Biaya KKN 300.000, magang 300.000 dan biaya skripsi 600.000. Kelas sore dimulai pukul 16.30 sampai jam 9 malam. Selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung analisa finansial. Berikut adalah asumsi-asumsi untuk perhitungan analisa finansial. Yang pertama, honor dosen, PKTL, staf tendik, dan tunjangan kepala kelas program kelas sore mengalami inflasi 2 tahun sekali sebesar 8,51%. Sumber BPS 2019. Yang kedua, untuk alat tulis kantor dan LCD mengalami inflasi setiap tahun sebesar 0,28%, sumber BPS 2020. Yang ketiga, biaya listrik dan biaya air mengalami inflasi tiap tahun sebesar 3,5%, sumber BPS 2019. Yang keempat, biaya SPP dan biaya BIP mengalami inflasi 2 tahun sekali sebesar 13% berdasarkan kenaikan pada kelas pagi. Yang kelima, untuk besarannya WACC untuk program kelas sore yaitu sebesar 10,8%. Ida Elisa 2014. Yang terakhir, untuk perhitungan BIP bersumber dari pendapatan SPP saja. Selanjutnya, untuk analisa SPP dari UMR daerah. Untuk kota Gresik dengan bobot data marketing 50%, untuk UMR-nya 4.100.000. Untuk proporsi gaji per bulan didapatkan dari 50% dari UMR, sehingga 2.050.000. Untuk Lamongan, bobot data marketingnya 20%, untuk UMR-nya 2.423.000. Untuk proporsi gaji per bulan 484.600. Untuk Surabaya bobot data marketingnya 20%, UMR-nya 4.200.000. Untuk proporsi gaji per bulan yaitu 840.000. Untuk Jawa Timur lainnya yaitu 10%, UMR 1.768.000. Untuk proporsi gaji per bulannya yaitu 176.800, sehingga dijumlah untuk proporsi gaji per bulan untuk kota Gresik, Lamongan, Surabaya, dan Jawa Timur lainnya yaitu 3.551.400. Data di atas didapat dari data marketing UISI untuk mengetahui proporsi gaji per bulan pada masyarakat Gresik, Lamongan, Surabaya, dan Jawa Timur lainnya. Selanjutnya, yaitu proporsi alokasi penghasilan. Untuk kehidupan biasanya 60% dari UMR. UMR-nya yang sudah ditentukan di atas tadi yaitu sekitar 3.500.000. Jadi 60% dari 3.500.000 yaitu 2.130.000. Yang selanjutnya, untuk tabungan 10% dari UMR yaitu 355. Yang ketiga, investasi 30% dari UMR yaitu 1.065. Di sini saya lebih fokus pada perhitungan investasi. Sehingga potensi pembayaran SPP ada dua skenario. Pembayaran yaitu 5 bulan dan 6 bulan. Untuk biaya investasi 1.065 dengan skenario pembayaran 5 bulan, biaya SPP-nya 5.500. Kenapa 5 bulan? Karena dalam satu semester pembelajaran hanya dilaksanakan selama 5 bulan. Yang selanjutnya, untuk skenario pembayaran 6 bulan, biaya SPP sebesar 6.500.000. Kenapa 6 bulan? Karena dalam satu semester terdapat 6 bulan perkuliahan. Sehingga output dari potensi pembayaran SPP berdasarkan
proporsi alokasi penghasilan berupa range harga yaitu 5.500.000 sampai 6.500.000. Selanjutnya untuk pendapatan program kelas sore di UISI. Pendapatan program kelas sore di UISI itu ada dua macam, yaitu berdasarkan biaya SPP dan berdasarkan biaya BIP. Dan berikut adalah berdasarkan biaya SPP. Untuk biaya SPP manajemen 7.500.000 dengan asumsi jumlah mahasiswa 15, sehingga total pendapatannya 112.500.000. Untuk prodi akuntansi, harga satuannya 7.500.000 dengan asumsi 15 jumlah mahasiswa, sehingga total pendapatannya 112.500.000. Untuk manajemen rekayasa, harga satuannya 6.500.000, jumlah mahasiswanya dengan asumsi jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya 97.500.000. Untuk teknik logistik, harga satuannya 7 juta dengan asumsi 15 jumlah mahasiswa, total pendapatannya 105 juta. Untuk informatika, harga satuannya 7 juta. Untuk asumsi jumlah mahasiswanya 15, total pendapatannya 105 juta. Dari tabel di atas merupakan hitungan simulasi pendapatan program kelas sore di UISI dengan asumsi 15 siswa tiap prodi. Dan untuk perhitungan pendapatan di tahun selanjutnya diasumsikan tetap menerima 15 orang mahasiswa per prodi tiap tahun. Untuk selanjutnya, biaya pengeluaran program kelas sore di UISI berupa biaya variabel, yaitu berupa biaya marketing sebesar 1 juta. Untuk biaya investasi, yaitu biaya LCD sebesar 90 juta. Untuk beban tetap, yaitu berupa honor dosen sebesar 32 juta, honor pendik 15 juta, honor PKTL 7.500.000, alat tulis kantor 1.200.000. Untuk listrik pada kampus B, yaitu 6.857.000. Untuk air pada kampus B, yaitu 2.400.000. Untuk tunjangan kepala kelas non reguler, yaitu 2.160.000. Selanjutnya, untuk penyusutan LCD, yaitu 900, sehingga total beban tetap di kampus B, yaitu 68.017.125. Itu total beban tetap biaya per semester. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP mahasiswa. Untuk perhitungan BEP mahasiswa, untuk SPP 6.500.000 harus mendapatkan minimal 13 jumlah mahasiswa. Untuk 7 juta, untuk biaya SPP 7 juta harus mendapatkan 12 minimal jumlah mahasiswa. Untuk biaya SPP 7.500.000 harus mendapatkan 11 minimal jumlah mahasiswa. Minimal jumlah mahasiswa didapatkan dari rumus total biaya tetap 68 juta tadi yang sudah saya jelaskan di atas, dibagi harga per unit berupa biaya SPP, dibagi biaya variabelnya berupa data marketing. Selanjutnya, analisa finansial berdasarkan pendapatan berdasarkan biaya dari SPP. Pada tahun 2020, semester pertama, dengan asumsi jumlah kelas 5, jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya 532.500.000. Pada tahun 2021, pada semester 2, jumlah kelas 5, jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya 5.532.500. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022, pada semester 3 dan 4, dengan jumlah kelas 10, jumlah mahasiswa 30, total pendapatannya yaitu 1.065.000.000
juta. Selanjutnya yaitu pada tahun 2022-2023 pada semester 5 dan 6 dengan jumlah kelas 15, jumlah mahasiswa 45, total pendapatannya yaitu 1.805.175.000. Dan pada tahun 2024 pada semester 7 dan semester 8, jumlah kelas 20, jumlah mahasiswa 60, total pendapatannya yaitu 2.406.900.000. Selanjutnya, pada tahun 2024, pada semester 1, jumlah kelas 20, jumlah mahasiswa 75, total pendapatannya 3.399.746.250 rupiah. Dan pendapatan berdasarkan biaya BIP dan biaya matrikulasi. Pada tahun 2020 dengan jumlah 15, jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya yaitu 1.417.500.000. Begitu juga pada tahun 2021 pada semester 2. Selanjutnya yaitu pada tahun 2021 sama 2022 pada semester 3 dan 4 dengan jumlah kelas 10, jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya yaitu 1.417.500.000. Dan untuk tahun 2022 sampai 2024 pada semester 5 sampai semester 8, jumlah kelas 15, jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya yaitu 2.805.225.000. Selanjutnya pada tahun 2024, pada semester 1, jumlah kelas 20, jumlah mahasiswa 15, total pendapatannya yaitu 3.859.853.500. Untuk biaya BIP dan biaya matrikulasi ini tiap mahasiswa biaya BIP-nya 10 juta, biaya matrikulasinya 1.700.000. Itu hanya dibayar di awal semester saja. Selanjutnya, hasil biaya operasional program kelas sore pada tahun 2020 semester 1, jumlah kelas 5, jumlah mahasiswa 15, total pengeluarannya yaitu 241.445.714. Pada tahun 2021, pada semester 2, jumlah kelas 5, jumlah mahasiswa 15, total pengeluarannya yaitu 243.082.514. Untuk jumlah pendapatannya ini semua prodi, Bu. Jadi tidak saya satu-satukan per prodi. Dilanjutkan dengan tahun 2021 semester 2 dengan jumlah kelas 5, jumlah mahasiswa 15, total pengeluarannya yaitu 243.082.514. Selanjutnya pada tahun 2021 pada semester ganjil semester 3 dengan asumsi jumlah kelas 10, jumlah mahasiswa 30, total pengeluarannya yaitu 602.536.229. Pada tahun 2002, pada semester 4,
jumlah kelas 10, jumlah mahasiswa 30, total pengeluarannya 482.500.623. Pada tahun 2022, jumlah kelasnya 15, jumlah mahasiswanya 45. Total pengeluarannya yaitu 881.963.466. Pada tahun 2023, pada semester 6, jumlah kelas 15, jumlah mahasiswa 45, total pengeluarannya yaitu 761.820.481. Untuk tahun 2023, pada semester 7, jumlah kelas 20, jumlah mahasiswa 60, total pengeluarannya 1.145.658.350. Untuk tahun 2024, pada semester 8, dengan jumlah kelas 20, jumlah mahasiswa 60, total pengeluarannya yaitu 1.025.407.794. Untuk tahun 2024, ganjil, semester 1, jumlah kelas 20, jumlah mahasiswa 75, total pengeluarannya yaitu 1.169.996.739. Sehingga ini dapat diketahui laba bersih dari biaya SPP. Pada tahun 2020, laba rugi dari biaya SPP yaitu 251.054.286 rupiah. Untuk pendapatan kena pajaknya 25%, sehingga hasilnya 72.763.571, sehingga akan mendapatkan laba bersih 218.290.714 rupiah. Pada tahun 2021, semester 2, laba rugi dari SPP yaitu 289.417.486 rupiah. Untuk pendapatan kena pajak 25%, sehingga 72.354.371. Untuk laba bersihnya sehingga 217.114.114. Pada tahun 2021 semester 3, laba bersihnya yaitu 346.847.829 rupiah. Untuk 2022 semester 4, laba bersihnya yaitu 436.874.533. Untuk tahun 2022 pada semester 5 yaitu 693.408.650. Pada tahun 2023 pada semester 6, laba bersihnya yaitu 782.515.889. Untuk tahun 2023 semester 7, laba bersihnya yaitu 945.931.238. Untuk selanjutnya, dan ini hasil analisa finansial biaya SPP untuk nilai NPV, IRR, dan PP layak, dan ini untuk pengertiannya. Hasil analisa finansial biaya total untuk nilai NPV, IRR, dan PP layak. Dan ini untuk pengertiannya. Untuk analisa sensitivitas, berikut adalah grafik analisa sensitivitas. Selanjutnya dapat diketahui kesimpulan dan saran. Sekian teman-teman yang sudah hadir di seminar hasil saya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.